Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, lebih baik kita membuka kegiatan ini dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Bagaimana kabarnya semua pada hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Sebelumnya kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti bimbingan klasikal secara daring ini. Mungkin Ismi Aziza dan Nurvita bisa mengaktifkan kameranya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama kakak Dian Kumala Aziz dari jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan dari Universitas Negeri Makassar. Karena kakak sudah memperkenalkan nama, ada baiknya adik-adik juga memperkenalkan namanya masing-masing agar kita dapat menjalin keakraban yang lebih baik lagi. Mungkin Adinda yang pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Barwin dari MAN 1 Sinjai. Terima kasih. Selanjutnya, Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Aziza dari MAN 1 Sinjai. Selanjutnya, Nurvita. Kayaknya saudari Nurvita lagi ada gangguan di audionya. Jadi kita lanjutkan saja. Baiklah, karena semuanya sudah mengenali satu sama lain, maka kegiatan kita akan lebih terasa nyaman dan tidak ada rasa grogi dan malu-malu lagi. Sebelumnya kakak mau menanyakan kepada adik-adik, apakah adik-adik tahu tujuan kakak membuat kegiatan bimbingan klasikal ini? Mungkin saudari Adinda bisa? Ya, saya, Kak. Jadi mungkin tujuan Kakak membuat kegiatan ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh teman-teman di sini. Baiklah, jawaban yang sangat bagus, saudari Adinda. Jadi tujuan kakak membuat kegiatan bimbingan ini yaitu untuk membantu adik-adik memenuhi kebutuhan dan mencapai tugas perkembangan adik-adik, baik pada bidang karir, belajar, sosial, dan pribadi. Sampai di sini apakah adik-adik sudah memahami tujuan dari kegiatan kita pada hari ini? Baik, Kak, kami sudah memahaminya. Baiklah adik-adik. Tapi sebelumnya bagaimana kalau kita melakukan sedikit games? Apakah kalian setuju? Setuju. Setuju, Kak. Jadi gamesnya itu bertujuan untuk melatih fokusnya kalian. Nama gamesnya adalah ikuti apa yang kalian dengar, jangan ikuti apa yang kalian lihat. Apakah kalian siap? Siap. Ya, Kak.
Mungkin Ismi Aziza dan Nurvita bisa menyalakan kameranya dulu. Oke, kita mulai gamenya ya. Kakak memberikan contoh dulu. Misalnya saya bilang, pegang mata. Jadi kalau kalian fokus, kalian akan memegang mata kalian. Tapi kalau kalian tidak fokus, kalian akan mengikuti apa yang saya pegang. Jadi kita mulai ya. Pegang telinga. Oke, semua masih fokus ya. Pegang gigi. Oke, ternyata kalian masih fokus jam segini. Baiklah. Karena bagaimana? Apakah kalian sudah fokus? Sudah, Kak. Baiklah. Itulah tadi sedikit ice breaking dari kakak. Sebelumnya kakak mau bertanya, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti kegiatan inti kita pada hari ini? Siap, Kak. Baiklah, kakak ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik tentang kendala apa saja yang sering terjadi pada usia remaja seperti kalian. Mungkin Ismi Aziza bisa menjawabnya. Saudari Ismi Aziza? Kalau tidak bisa dilemparkan kepada saudari Adinda. Ya Kak, jadi kendala yang saya rasakan di usia saat ini, saya belum bisa menentukan minat dan bakat saya. Oke, baiklah, setelah mendengarkan jawaban dari sebelumnya saya ingin bertanya kepada lain, apakah kendala bakat dan minat sering terjadi pada kalian? Sering Kak, kami masih belum bisa menentukan arah. Baiklah. Setelah mendengarkan jawaban dari adik-adik, bisa kakak simpulkan bahwa kendala yang sering terjadi pada remaja seperti kalian yaitu belum bisa mengetahui secara pasti apa bakat dan minatnya kalian. Iya, Kak. Jadi kakak akan tetapkan topik pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenal minat dan bakat. Kak, kalau boleh tahu apa perbedaan bakat dan minat? Sebelum kakak menjawabnya, apakah ada yang tahu apa itu bakat? Saya Kemampuan dasar. Silakan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Ismi. Selain kemampuan, bakat juga itu termasuk potensi diri, Kak. Oh, Masya Allah. Wah, semua jawaban benar. Jadi bakat adalah sebelumnya kakak mau kasih perlihatkan PowerPoint untuk menjelaskan tentang minat dan bakat. Oke, tadi jawaban dari Ismi Aziza itu bakat adalah kemampuan dasar dan jawaban dari Adinda itu bakat itu adalah potensi. Semua jawaban benar. Jadi, bakat merupakan kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun hasilnya justru lebih baik. Jadi, itulah pengertian dari bakat.
pertanyaan? Saya, Kak. Silakan. Kak, saya suka mengungkapkan pendapat saya di depan orang banyak dan tidak demam panggung. Apakah itu bisa dikatakan bakat? Sebelum saya menjawab, menurut teman-teman, jawaban dari Saudari Ismi Aziza, apakah itu bisa dikatakan bakat? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Bisa, Kak. Dia Ya, masuk ke bakat verbal. Ya, betul sekali. Jadi, bakat itu terbagi atas 2 jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Sedangkan bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memilikinya. Misalnya bakat seni, bakat pemimpin, ceramah, dan olahraga. Selain itu, bakat khusus, ya selain ini semua, ada juga bakat khusus lainnya, seperti bakat verbal, yang seperti dikatakan Ismi Aziza tadi, itu bisa termasuk dalam bakat verbal, di mana bakat verbal itu tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, bakat numerikal, yaitu bakat konsep dalam bentuk angka. Yang ketiga, bakat skolastik, merupakan kombinasi kata-kata atau logika dan angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat. Dan sehingga menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Selanjutnya bakat abstrak. Bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk pola. Contohnya rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan potensi-potensinya. Selanjutnya bakat mekanik. Bakat tentang prinsip umum ilmu pengetahuan alam, tata kerja mesin, dan lain-lain. Yang keenam itu bakat relasi ruang. Bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Yang ketujuh, bakat kecepatan, ketelitian, klerikal. Merupakan bakat tentang tugas-tugas menulis, meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lainnya. Yang terakhir itu bakat bahasa atau linguistik. Bakat tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, penyiaran, editing, hukum, dan lain-lain. Jadi itulah tadi jenis-jenis bakat. Apakah ada, baiklah, sekarang tentang minat. Apakah ada yang mengetahui apa itu minat? Saya, Kak. Ya, dipersilakan. Keinginan. Oke. Jadi minat itu betul sekali. Jadi minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Mengerti, Kak. Tapi apakah ada hubungan bakat dan minat dengan genetik dari orang tua?
Oke, jadi pertanyaan dari adik-adik, apakah ada hubungan bakat dan minat dengan genetik dari orang tua? Tentunya ada. Jadi, minat itu terbagi atas dua, minat vokalisional dan minat avokalisional. Pertanyaan dari saudari Vita tadi, apakah ada hubungan antara minat dengan pertanyaannya tadi? Jadi ada hubungannya bakat dan minat. Jadi minat itu terbagi atas dua, minat vokalisional itu minat profesional, di mana itu contohnya minat keilmuan, seni, kesejahteraan sosial. Yang kedua itu minat komersial, minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, dan akuntansi. Yang ketiga minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar. Yang kedua itu minat avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Jadi, itulah tadi tentang jenis-jenis minat. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Saya, Kak. Dipersilakan. Bagaimana cara mengembangkan bakat kita, Kak? Oke, pertanyaan dari Ismi Aziza. Cara mengembangkan bakat itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal itu faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dan segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewaris dari orang tuanya. Jadi ada hubungan antara bakat dan minat dan genetik dari orang tua. Faktor yang kedua itu faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologi di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Faktor eksternalnya itu faktor lingkungan. Di dalam faktor lingkungan itu terbagi atas 3 lagi, di mana ada lingkungan keluarga, sekolah, dan sosial. Jadi itulah faktor hubungan cara mengembangkan bakat dan minat. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Ataukah jadi saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Cara mengembangkan, tadi kan hubungan minat dan bakat. Sekarang cara mengembangkan minat bakatnya kalian. Yang pertama itu ada perlu keberanian, di mana keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik maupun psikis, maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Yang kedua yaitu didukung latihan. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kualitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang mempergerakkan setiap usaha dan kelihatan secara fisik. Yang ketiga yaitu perlu dukungan lingkungan. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya. Yang terakhir yaitu memahami hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Jadi itulah cara mengembangkan bakat minatnya kalian.
Apakah ada pertanyaan? Dipersilakan yang ingin bertanya. Jadi begini Kak, misalnya saya saya mempunyai bakat bahasa, maka saya bisa menjadi jurnalistik. Jadi apakah ada hubungannya antara bakat yang kita punya dengan karir kita? Oke, jadi bakat, kesesuaian antara bakat dengan cita-cita itu sangat berkaitan, di mana bakat adalah suatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita karir dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi pemiliknya bila kesempatan untuk dikembangkan. Bagaimana, apakah ada pertanyaan? Kiranya tidak ada, Kak. Baiklah, kalau sudah tidak ada, Kakak ingin salah satu di antara kalian menyimpulkan apa saja yang Anda pahami dalam kegiatan hari ini. Saya, Kak. Ya, dipersilakan Ismi Aziza. Jadi, yang saya pahami yaitu bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun, hasilnya justru lebih baik. Sedangkan minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Kesimpulan yang sangat baik. Jadi sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini, Kakak akan berikan tugas untuk adik-adik. Silahkan dijawab dan dikirimkan kepada Kakak melalui WA ya. Baik, Kak. Apakah sudah dilihat lembar kerjanya? Ya, Kak. Kalau sudah dilihat, silakan screenshot dan mungkin pertemuan kita sampai sini saja karena waktu juga sangat mepet. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan klasikal ini sampai kegiatan akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jangan aku dulu keluar, guys. Aku foto aku dulu.